Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana metode yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Yang metodenya berbeda dengan yang ditawarkan oleh filsafat, menawarkan metode yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memperoleh pengetahuan dengan metode ilmiah yang mengajarkan pada pembelajarnya untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran dengan menggunakan model atau metode induktif atau metode deduktif, sedangkan filsafat mengajarkan pada pembelajar untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui kontemplasi. Tadi sudah saya jelaskan, kontemplasi tidak memiliki tahapan berpikir seperti induktif dan deduktif, tapi lebih menekankan pada ciri-ciri berpikirnya. Ciri-ciri berpikirnya yang harus radikal, integral, dan spekulatif. Saya akan melanjutkan berikutnya tentang tujuan. Jadi secara umum, orang mempelajari filsafat itu pada dasarnya adalah untuk menjadi, kalau menurut definisinya Immanuel Kant, agar orang menjadi lebih dewasa. Dewasa itu ukurannya, kalau Immanuel Kant, orang bisa berani berpendapat sesuai dengan hasil pemikirannya sendiri. Jadi dia harus, orang yang dewasa adalah orang yang bisa berpikir dan kemudian berpendapat sesuai dengan hasil pemikirannya sendiri. Tidak semata-mata hanya merujuk pada bagaimana orang lain berpendapat. Bisa sama, bisa berbeda dengan orang lain, tetapi dia berpendapat sendiri itu lebih banyak ke dia bisa menyusun argumentasi berdasarkan hasil pemikirannya sendiri. Tidak sekedar mengikuti apa yang ada. Jadi filsafat itu membuat orang menjadi lebih bijak, dalam bahasa yang lain. Itu filsafat secara umum. Saya mencoba untuk melihat tujuan mempelajari filsafat dari perspektif filsafat ilmu. Dari perspektif filsafat ilmu, atau yang disebut juga epistemologi. Filsafat ilmu atau epistemologi itu adalah bagian filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan. Jadi kalau dilihat dari filsafat ilmu, kita mempelajari filsafat hukum itu untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar. Bukan memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum. Memang sepertinya sederhana. Tapi saya coba bedakan.
Kira-kira yang mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Ya. Kalau kita belajar tentang sesuatu, termasuk belajar tentang hukum, sebenarnya tujuannya itu yang atas atau yang bawah? Memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar atau memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum? Nah, bukan sekedar dibolak-balik sih ini sih. Nah, yang atas atau yang bawah? Kira-kira. Kalau kita belajar tentang sesuatu, memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang benar atau memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu itu. Kalau yang atas, kita seringkali melakukan ini. Kita memperoleh pengetahuan tentang hukum yang kita seringkali yang ini nih. Kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum yang salah. Ini lebih banyak ke substansinya. Jadi kita seringkali belajar kebenaran tentang sesuatu yang salah. Gitu ya. Contoh misalnya penganut Ahmadiyah. Gitu. Penganut Ahmadiyah yang dia memperoleh pengetahuan yang benar tentang ajaran Ahmadiyah. Jadi umat dari yang masuk dalam kelompok Ahmadiyah itu memperoleh pengetahuan yang benar tentang ajaran Islam versi Ahmadiyah. Tetapi yang diajarkan menurut ajaran Islam pada umumnya adalah ajaran yang salah, gitu ya. Sama misalnya orang yang belajar tentang misalnya ilmu hitam. Ilmu hitam, orang yang belajar tentang ilmu hitam itu memperoleh pengetahuan yang benar tentang ilmu hitam. Tetapi substansinya adalah substansi yang bisa jadi adalah substansi yang salah. Jadi kita tidak ingin memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu yang sebenarnya salah, sehingga kita menjadi tidak bisa memahami realitas dengan baik. Tidak bisa memahami realitas dengan baik, sehingga kita tidak bisa memperoleh pengetahuan yang baik dan kebenaran yang baik. Kita menginginkan bisa memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar. Itu yang ingin diperoleh melalui filsafat. Mencoba untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum. Nah, pengetahuan yang benar tentang salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum ini, meskipun banyak cara yang lain, hanya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum itu bisa dilakukan melalui kajian dalam perspektif filsafat ilmu atau dalam kajian epistemologi. Filsafat ilmu itu sinonim dari atau terjemahan epistemologi diterjemahkan menjadi filsafat ilmu. Dalam bahasa-bahasa atau buku-buku teks filsafat, istilah yang digunakan adalah epistemologi. Tapi saya menerjemahkan menjadi filsafat ilmu. Jadi untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar, salah satunya itu bisa dilakukan melalui kajian dari perspektif filsafat ilmu atau epistemologi. Nah, kalau kita mau melakukan kajian tentang sesuatu, termasuk tentang hukum, dari perspektif filsafat ilmu atau epistemologi, maka ada 3 hal ini yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengkajinya atau memahaminya.
Jadi melihat sebuah objek dari aspek ontologinya, objek itu bisa beragam, bisa bermacam-macam. Salah satunya misalnya hukum. Jadi kita mau melihat aspek ontologi dari hukum, lalu melihat aspek epistemologi dari hukum, dan terakhir melihat aspek aksiologi dari hukum. Itu adalah cara untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar dari perspektif filsafat ilmu. Kita mencoba memahami hukum dari 3 hal ini, dari aspek ontologinya, dari aspek epistemologinya, dan dari aspek aksiologinya. Dengan mempelajari 3 hal ini, harapannya kita bisa memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar. Ini bukan satu-satunya cara. Ini hanya merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan. Dan saya menggunakan perspektif ini untuk mempelajari hukum dari perspektif filsafat hukum. Jadi tidak menggunakan pendekatan yang lain. Jadi kalau Anda membaca buku filsafat hukum yang lain, mungkin membaca cara uraian yang mungkin berbeda, karena penulisnya menggunakan perspektif yang berbeda. Meskipun bisa jadi tujuannya sama, untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum yang benar. Saya mencoba menjelaskan secara ringkas masing-masing pengertian dari 3 bagian filsafat ilmu ini. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu, bagian dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat ada. Itu filsafat secara umum. Jadi kalau kita belajar filsafat ilmu secara umum, dan kemudian ada bab tentang ontologi, bab tentang ontologi itu melakukan kajian tentang hakikat ada. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ada? Apa yang dimaksud dengan wujud? Apa yang dimaksud dengan realitas? Ya. Itu dibahas di dalam bab ontologi. Kalau dalam filsafat ilmu secara umum, dia banyak berbicara tentang apa sih sebenarnya yang kita definisikan sebagai ada itu. Dalam filsafat Islam, bahkan pertanyaannya sampai pada pertanyaan sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak, dan sebagainya. Manusia itu sebenarnya ada atau tidak. Kalau manusia ada, hakikat dari manusia itu apa? Jasmaninya atau rohaninya? Itu beberapa hal yang jadi objek pembicaraan di bab ontologi. Kalau kita turunkan di dalam kajian filsafat ilmu, maka ontologi ini adalah bagian dari filsafat ilmu yang berbicara tentang objek dari ilmu tersebut. Jadi kalau kita mengkaji hukum dari aspek ontologi, maka kita akan berbicara tentang apa sebenarnya objek dari ilmu hukum. Jadi kalau kita belajar ilmu hukum itu, objeknya apa? Itu yang dibahas di ontologi. Objek ini penting agar kita bisa membedakan ilmu yang kita pelajari dengan disiplin ilmu yang lain, meskipun sama-sama berbicara tentang satu realitas yang sama. Karena objeknya berbeda, maka pernyataan yang muncul berbeda, argumentasi yang dikemukakan juga berbeda. Contoh misalnya, kalau terjadi kecelakaan di jalan raya, ada pengendara sepeda ditabrak oleh pengendara motor, pengendara sepedanya mengalami luka-luka, apa pernyataan yang pertama kali keluar? Hah?
Apa kira-kira pernyataan yang pertama kali terlontar dari Anda ketika melihat ada pengendara sepeda yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor, sehingga pengendara sepedanya mengalami luka parah, misalnya sampai tangannya patah atau dia tidak bisa bergerak meskipun masih bernapas. Lalu pernyataan yang keluar apa? Yang pertama kali keluar. Hah? Apa kira-kira? Hah? Apa? Yang pertama kali terucap? Hah? Ada yang berpendapat? Apa? Kalau yang pertama kali terucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Berarti Anda dari Fakultas Agama Islam. Oke, yang berikutnya. Iya, ini kan perspektifnya perspektif syariah gitu yang keluar jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, penjelas argumentasinya apa tuh? Kalau kedokteran apa? Dilihat akibatnya, lukanya gimana gitu nggak? Kira-kira? Mungkin untuk respon selanjutnya begitu, Pak. Tapi kalau saya pribadi, refleks pertama tetap innalillahi. Iya. Iyalah. Itu kan hanya di bawah sadar ya. Tapi kemudian kita mencoba melihat fenomena itu dari perspektif ilmu yang kita miliki biasanya. Ada pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, kenapa kita membuat pernyataan seperti itu? Karena memang ontologi dari masing-masing ilmu itu berbeda. Sehingga perhatian kita ketika merespon sebuah realitas adalah merefleksikan ontologi yang selama ini kita pelajari. Objek dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Itu ontologi. Jadi sederhananya, ontologi itu mencoba untuk memahami apa yang menjadi objek dari ilmu. Kalau kita belajar hukum, kita akan belajar apa sebenarnya sih objek dari ilmu hukum. Kalau kita belajar ilmu hukum itu apa yang kita pelajari. Bedanya dengan ilmu yang lain apa? Biasanya yang dekat dengan hukum itu adalah sosiologi gitu ya, atau antropologi. Sekarang sudah bergeser mirip-mirip juga ke psikologi. Lalu bedanya antara hukum, sosiologi, antropologi, dan psikologi di mana misalnya? Itu bisa dipelajari dan dibahas di ontologi ini yang berbicara tentang objek, ya, tentang ada. Gitu. Alirannya ada dua sebenarnya yang tadi sudah saya katakan untuk berbicara tentang aspek ontologi. Tadi ada aliran idealis dan aliran empiris, gitu ya. Yang ada itu di satu ekstrim, di satu titik ekstrim, sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang ada di dunia ide manusia. Sesuatu yang ada berdasarkan hasil pemikiran rasional manusia. Itu yang aliran filsafat idealisme atau rasionalisme. Sedangkan di titik ekstrim yang lain, ada aliran filsafat empirisme yang mengatakan sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia atau ditangkap oleh indera manusia, bukan panca ya. Sekarang indera manusia itu sudah berkembang, tidak hanya 5. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia tidak bisa menjadi objek dari ilmu pengetahuan. Kalau yang idealisme tidak seperti itu. Objek dari ilmu pengetahuan itu tidak terbatas pada apa yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Selama itu bisa terjangkau oleh rasio manusia, maka dia bisa menjadi objek dari ilmu pengetahuan meskipun secara indrawi tidak bisa dipahami. Jadi masing-masing, jadi jangan heran kalau aliran-aliran bidang ilmu eksak misalnya dalam kajian-kajiannya tidak pernah berbicara tentang Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga tidak bisa menjadi objek dari ilmu. Itu yang pertama tentang ontologi, berbicara tentang objek dari ilmu pengetahuan atau berbicara tentang apa yang kita definisikan sebagai ada, sebagai wujud, sebagai realitas. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu
yang mempelajari cara memahami dan mengembangkan objek dari ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi ini mempelajari tentang bagaimana caranya kita mempelajari dan mengembangkan ontologinya. Jadi kalau kita belajar hukum, maka setelah kita mengetahui bahwa objek dari hukum itu adalah, nanti saya jelaskan lebih detail, objek dari hukum itu adalah norma hukum, gitu. Lalu di epistemologi ini kita belajar bagaimana sih caranya kita mempelajari dan mengembangkan norma hukum. Jadi epistemologi ini lebih banyak berbicara tentang metode. Metode yang bisa kita gunakan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum. Atau mengembangkan ilmu, objek dari ilmu. Metode yang kita gunakan untuk mempelajari dan mengembangkan objek dari ilmu yang kita pelajari. Kalau kita berbicara tentang metode, kalau kita berbicara tentang metode, gitu ya, maka ada yang terpenting dalam metode itu adalah kita harus mengetahui alatnya apa. Karena metode itu persoalan ilmu tentang alat, tentang teknis. Alatnya apa? Dan yang kedua, yang terpenting, bagaimana cara menggunakan alat. Jadi kalau kita belajar tentang metode, maka yang terpenting adalah ini, pengetahuan kita tentang apa alatnya untuk mempelajari dan mengembangkan hukum. Alat yang kita miliki itu apa? Kalau sudah tahu alatnya apa, maka berikutnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara menggunakan alat. Nah, bagaimana cara menggunakan alat inilah yang disebut dengan metode. Dalam penelitian biasanya disebut dengan metode penelitian. Dalam berpikir disebut dengan metode berpikir. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Apa sih alat yang kita gunakan untuk belajar sesuatu? Alat apa yang Anda gunakan untuk mempelajari sesuatu? Yang belajar hukum, alatnya apa? Yang kedokteran, alatnya apa? Atau yang lain? Nggak semuanya hukum ya ini ya? Ada yang non-hukum selain tadi? Selain kedokteran, ada yang lain? S1-nya? Atau hukum semua yang lain? Apa? Alatnya? Alat yang kita gunakan untuk mempelajari satu bidang, satu materi dalam bidang ilmu tertentu apa yang selama ini Anda gunakan? Anda kan sudah belajar lama tuh di S1. Hah? Lalu apa alat yang Anda gunakan ketika belajar? Hah? Alatnya apa? Apa? Alat, oh. Bahasa. Apa? Bahasa. Bahasa. Oke. Terus apa lagi? Ini cara untuk menyampaikan informasi. Bahasa itu syarat untuk berpikir, bukan syarat, bukan alat. Oke, selain bahasa apa alatnya? Ada pendapat lain? Alat yang Anda gunakan untuk berpikir, untuk mempelajari materi kuliah di S1, alatnya apa? Referensi. Apa? Presensi. Referensi. Presensi. Oh, referensi. Ya. Buku teks.
Itu alat. Itu materi. Ya. Ilmu pengetahuan sebelumnya. Alat. Nah, ini jadi problem kan ya. Seringkali kita belajar tapi kita nggak tahu kita sebenarnya menggunakan apa sih. Ini kan sama aja petani gitu. Petani ketika mau nyangkul nggak tahu dia mau menggarap sawah, dia nggak tahu alatnya apa yang digunakan untuk menggarap sawah. Hah? Hasilnya kira-kira baik nggak? Kalau ada petani tidak tahu alat apa yang digunakan untuk mengerjakan ladang atau sawahnya, kira-kira hasilnya baik nggak? Hah? Tidak akan maksimal, Pak. Nah, ya itu. Satu. Belum lagi kalau dia tidak tahu cara menggunakan alatnya, itu jadi problem lagi gitu. Dia sudah tahu alatnya, ada cangkul, ada arit, ada dan sebagainya. Dia nggak tahu cara menggunakan cangkul juga jadi repot. Alat itu ada dua, otak dan itu bukan? Hah? Iya, betul, Pak. Malah lupa kalau punya alat yang kita miliki. Jadi alat untuk mempelajari dan memahami sesuatu itu ada dua, ya, otak dan indera. Ini menurut versi ilmu pengetahuan Barat, gitu ya. Jadi di dalam pemahaman ilmu pengetahuan Barat, orang itu bisa memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dan memperoleh kebenaran dari sesuatu itu, alatnya hanya dua, yaitu otak dan indera. Berbeda dengan filsafat ilmu dalam perspektif Islam, selain dua alat ini, ada satu alat lagi yang diakui dalam filsafat ilmu Islam, yaitu kalbu, hati. Gitu ya. Ada yang ngomong hati, ada yang... Nah, kolab ini diakui dalam filsafat ilmu Islam, tetapi tidak diakui dalam filsafat ilmu pengetahuan Barat. Jadi apapun pengetahuan yang diperoleh oleh manusia tidak melalui otak dan indera, pengetahuan yang diperoleh manusia misalnya melalui kolab, tidak bisa didefinisikan sebagai hasil dari ilmu pengetahuan. Karena untuk bisa dikatakan hasil dari ilmu pengetahuan, alatnya hanya dua. Harus pakai otak, kemampuan rasio manusia, dan atau menggunakan indera yang kemudian diolah oleh rasio manusia. Kalau tidak menggunakan dua alat ini, tapi menggunakan alat yang lain, tidak diakui sebagai hasil dari ilmu pengetahuan. Ini yang dihilangkan oleh peradaban Barat dalam membangun ilmu pengetahuan. Adanya kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan selain menggunakan otak dan indera, yaitu melalui kolab. Anda coba ingat, di dalam Islam ada konsep yang namanya, dengar nggak ini? Konsep ini? Ulul albab ini. Hah? Orang-orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan apa? Otak? Orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan otak dan gitu. Nanti coba dibuka lagi deh. Yang tentang konsep ulul albab di dalam Islam. Jadi, kalau kita hanya menggunakan otak, berarti kita sudah berpikir belum menurut ukuran Islam? Oke, kita berpikir menurut ukuran ilmu pengetahuan Barat, gitu. Tapi kita bisa jadi belum dianggap berpikir menurut ukuran ilmu pengetahuan filsafat Islam. Gitu. Karena orang-orang yang berpikir adalah orang-orang yang menggunakan otak dan kolabnya. Ya. Jadi ada hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara sesuatu yang ada di otak manusia dengan hatinya ketika dia sedang berpikir dan kemudian memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Ini berpengaruh besar terhadap bagaimana pengetahuan yang akhirnya bisa diperoleh oleh manusia ketika mempelajari sesuatu.
ketika aspek-aspek yang terkait dengan kolab itu dihilangkan dan kita hanya merujuk pada apa yang bisa dipahami oleh otak dan indera manusia. Kajian-kajian tadi yang ilmu-ilmu profetik, ilmu-ilmu yang mencoba mengintegrasikan antara ilmu dan agama, itu memiliki tugas besar. Bagaimana caranya memasukkan kembali kolab yang memang diakui dalam filsafat Islam di dalam ilmu pengetahuan yang bisa diterima secara umum. Yang semula sudah diakui dalam filsafat Islam, kemudian dihilangkan dalam perkembangan filsafat Barat, terutama di zaman Renaissance dan Aklarung, dan sekarang mulai muncul gerakan untuk memasukkan kembali kolab sebagai salah satu alat bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh mereka yang mencoba memunculkan wacana tentang ilmu-ilmu profetik atau ilmu-ilmu yang berdimensi transendental. Tantangannya yang agak menyulitkan aspek reliabilitasnya sebenarnya nanti kalau kita menggunakan kolab. Salah satu syarat untuk bisa menjadi sebuah metode itu harus bisa teruji reliabilitasnya. Orang yang melakukan dengan cara yang sama, dengan tahapan yang sama, dan memenuhi syarat-syarat yang sama, maka hasilnya harusnya sama. Itu yang sedang dicari. Gimana caranya agar kolab itu bisa menjadi sebuah metode yang teruji reliabilitasnya. Tantangan untuk bisa memasukkan kolab di dalam ilmu pengetahuan ini semakin besar ketika sekarang berkembang ilmu yang namanya neuroscience. Ini sebuah ilmu pengetahuan tentang ilmu saraf di bagian otak yang sedang berkembang dan saya dengar atau saya pahami mulai menggeser pemahaman orang tentang ilmu-ilmu yang ada di ilmu biologi dan psikologi. Ada perubahan yang relatif radikal di psikologi tentang bagaimana memahami. Ilmu psikologi kan mengklaim dirinya mempelajari tentang keadaan jiwa manusia. Tapi benar nggak psikologi itu benar-benar belajar tentang jiwa? Kalau belajar jiwa manusia itu yang mana? Bisa ditangkap oleh indera manusia nggak? Hah? Jadi problem. Saya tanya ke salah satu dosen psikologi. Psikologi belajar tentang jiwa, Pak. Iya benar. Tapi yang dipelajari jiwa. Tidak secara langsung. Yang dipelajari adalah bagian dari otak manusia yang diperkirakan berhubungan dengan sesuatu yang kita definisikan sebagai jiwa. Nah, jadi kalau kita belajar perasaan, sebenarnya tidak belajar tentang perasaan yang ada di dalam diri manusia, tapi belajar tentang bagian dari otak manusia yang diperkirakan berhubungan dengan perasaan manusia. Jadi yang dipelajari justru lebih banyak ke fungsi-fungsi otak. Dan itu yang kemudian dikembangkan oleh neuroscience ini. Ini yang agak menghambat bagaimana upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan dan filosof untuk memasukkan kolab sebagai salah satu alat untuk mempelajari tentang realitas, memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, dan memperoleh kebenaran tentang itu. Tapi upayanya harus selalu dimulai, agar kita bisa memperoleh pengetahuan yang benar tentang realitas, gitu, bukan pengetahuan yang separuh-separuh. Itu alatnya. Lalu bagaimana cara menggunakan alat? Cara menggunakan alatnya yang tadi itu. Kalau alat kita otak, maka cara menggunakan otak itu gimana sih? Sama ini kan? Cara Anda menggunakan otak untuk untuk menghasilkan pengetahuan tentang sebuah realitas dan memperoleh kebenaran tentang realitas, gimana cara menggunakan otaknya. Kalau Anda menggunakan indera sebagai alatnya, ini ilmu-ilmu
eksak misalnya, atau ilmu sosiologi, antropologi gitu ya. Lalu gimana cara Anda menggunakan indera Anda sehingga Anda memperoleh pengetahuan tentang sesuatu. Cara menggunakan otak itu dengan logika tadi, proses berpikir atau logika berpikir deduktif. Sedangkan indera, cara menggunakan indera adalah menggunakan proses berpikir induktif. Ini caranya. Cara menggunakannya, cara menggunakan alatnya deduktif dan induktif. Gabungan antara deduktif dan induktif inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Ini ditemukan oleh Immanuel Kant. Metode ilmiah itu yang menggabungkan antara proses berpikir deduktif dan induktif untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu atau memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Nah, epistemologi berbicara tentang aspek-aspek ini. Aspek tentang alat yang kita gunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama deduktif dan induktif. Bagaimana proses berpikir yang seharusnya kita lakukan agar kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang sebuah realitas tertentu. Itu epistemologi. Lalu yang berikutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah bagian dari filsafat ilmu, yang mempelajari tentang tujuan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan tertentu. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan yang akan kita hasilkan kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan tertentu? Tujuan itu kaitannya dengan sebenarnya, kalau dalam tataran praksis, tataran kenyataannya, apa sebenarnya yang bisa, kondisi seperti apa yang bisa kita ciptakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi kalau kita belajar hukum, maka sebenarnya dengan hukum itu kita bisa menciptakan apa di dalam masyarakat. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu didiskusikan di bagian aksiologi ini. Jadi berbicara seharusnya kalau kita belajar hukum itu menciptakan apa sih di masyarakat. Biasanya alternatifnya yang muncul secara konsepsional di buku-buku teks ada 3 tuh. Orang belajar hukum itu menciptakan keadilan, menciptakan kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan. Lalu apa yang mau kita wujudkan? Salah satu dari 3 hal itu atau tiga-tiganya. Itu salah satu pendapat, meskipun ada pendapat lain tentang apa sebenarnya yang bisa kita wujudkan kalau kita belajar tentang ilmu hukum. Nah, itu adalah materi yang dipelajari kalau orang belajar aksiologi. Tujuan dari kita mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk mempelajari hukum di dalam kajian-kajian filsafat hukum yang saya lakukan. Ya. Mencoba untuk melihat hukum dari perspektif filsafat ilmu, jadi nanti melihat bagaimana aspek ontologinya, objeknya. Apa sih sebenarnya objek dari ilmu hukum itu di ontologi. Lalu bagaimana cara mempelajari dan mengembangkan hukum, itu di epistemologi. Dan apa tujuan dari hukum, dari ilmu hukum, kalau kita sudah mempelajari hukum, itu ada di aksiologi. Gitu ya. Ini kedudukan filsafat hukum di dalam ilmu hukum menurut Mewison. Ini menunjukkan tingkat abstraksi dari objek yang kita pelajari, yaitu hukum. Jadi ilmu hukum menurut Mewison itu bisa dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu ilmu hukum normatif, melakukan kajian-kajian
aspek internal di dalam hukum. Jadi kalau kita belajar hukumnya, misalnya kita definisikan sebagai peraturan perundang-undangan, maka kajian-kajian normatif ini mempelajari hubungan antara pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hubungan antara pasal di satu peraturan perundangan dengan peraturan perundangan yang lain. Kita harus belajar bagaimana membaca norma, kita harus belajar bagaimana menafsirkan norma, dan kemudian belajar bagaimana menerapkan norma dalam satu kasus tertentu. Jadi belajarnya hanya dalam memandang hukum sebagai suatu sistem yang bersifat otonom, kalau ilmu hukum normatif. Hukum itu adalah sebuah sistem yang bersifat otonom, yang tidak memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain di luar hukum. Hukum tidak punya hubungan dengan politik, hukum tidak punya hubungan dengan agama, dengan ekonomi, dan sebagainya. Jadi cukup mempelajari aspek internal di dalam hukum. Atau sering disebut hukum law in book, gitu ya, law in book. Lebih banyak mempelajari rumusan-rumusan norma hukum. Mempelajari rumusan-rumusan norma hukum. Sedangkan ilmu hukum empiris ini melihat hukum sebagai sebuah realitas yang memiliki hubungan secara timbal balik dengan realitas sosial yang lain, dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum itu bukanlah rumusan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dipahami oleh ilmu hukum normatif, tetapi hukum adalah sesuatu yang nampak di dalam perilaku anggota masyarakat, atau hukum yang nampak dalam perilaku-perilaku individual. Jadi yang dilihat adalah bagaimana perilaku anggota masyarakat yang terkait dengan persoalan hukum, dan atau bagaimana perilaku individu yang dilakukan terkait dengan hukum. Lalu dicoba dilihat bagaimana relasinya antara perilaku hukum itu dengan realitas lain di luar hukum. Bagaimana hubungan perilaku hukum dengan politik, bagaimana hubungan perilaku hukum dengan agama, bagaimana perilaku hukum dengan budaya, dan sebagainya. Itu dikaji oleh ilmu hukum empiris yang masuk dalam lingkup kajian di teori hukum. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ilmu hukum normatif ini masuk yang spesifik bagian dari ilmu hukum normatif namanya dogmatik hukum. Mempelajari hukum sebagai mempelajari hukum sebagai sebuah dogma, lalu melihat hubungan-hubungan logis antar norma-norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ilmu hukum empiris ini bisa dipilah menjadi 4, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Sebenarnya ada lagi antropologi hukum, gitu ya, yang menurut Mewisen ada 4 ini. Lalu berbicara tentang di luar itu ada juga kajian tentang teori hukum dalam arti sempit, yaitu berbicara tentang bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Semua ini, teori hukum dalam arti sempit dan ilmu hukum yang terdiri dari ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, itu diklasifikasikan oleh Mewisen sebagai teori hukum dalam arti luas. Nah, sebenarnya titik tekan kalau kita belajar hukum di S2 adalah ini, gitu ya. Belajar tentang teori hukum dalam arti luas ini. Hanya saja di samping itu ada satu lagi, filsafat hukum, yang mencoba melihat hukum dari aspek hakikat hukumnya. Filsafat hukum dipelajari di S2 meskipun tidak terlalu detail dan terlalu mendalam, karena memang filsafat biasanya lebih ditekankan untuk mahasiswa yang studi di S3, itu bukan di S2. Di S2 ada pemahaman tentang filsafat, tetapi tidak terlalu dituntut. S2 lebih banyak dituntut penguasaan terhadap teori hukum, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Oke, itu kira-kira materi yang bisa saya
berikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri kuliah. Ya. Silakan. Ya. Ada? Mau bertanya? Silakan, Mas. Kalau tadi disampaikan bahwa filsafat hukum ini cara berpikirnya dengan radikal, integral, dan spekulatif. Jadi tentu kalau saya memahami cara berpikir yang satu sisi harus mendalam sampai ke akar-akarnya. Mas, maaf, tidak terdengar. Halo? Ya, gimana? Maaf, tidak terdengar. Gimana? Ya. Ya. Dengan tiga cara itu ya, radikal, integral, dan spekulatif itu, tentu filsafat ini akan selalu mencari ruang baru. Selalu mencari ruang baru untuk ya, satu sisi dia ada kedalaman, ada keterlampuan, dan terobosan baru. Ya, benar. Nah, tentu kita sebagai manusia punya kebebasan untuk berpikir. Tetapi sejauh mana kita biar terarah gitu. Batas-batasnya apakah tanpa batas sehingga kita sebebas mungkin mencari terobosan itu, atau memang ada rambu-rambu sehingga kita tidak tersesat dalam berpikir. Nah mungkin dalam hal ini mungkin kami bisa jelaskan. Oke. Baik. Pertanyaannya jawaban dari pertanyaannya saya awali dengan pertanyaan. Sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari sebuah ilmu? Gitu? Apakah tujuan akhirnya itu hanya sekedar memperoleh kebenaran tentang sebuah realitas? Atau sebenarnya ada tujuan lain yang lebih besar yang harus kita capai ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan tertentu? Itu sebenarnya yang perlu kita masing-masing kita merenungkan gitu, bukan hanya Anda yang bertanya, tapi masing-masing kita coba kita renungkan sebenarnya saya belajar ilmu hukum itu sebenarnya tujuan akhirnya apakah saya sekedar agar memahami hukum atau saya bertujuan untuk memperoleh kebenaran tentang hukum, memperoleh pengetahuan yang benar tentang hukum. Atau sebenarnya ada tujuan lain yang lebih besar di luar itu. Misalnya, tujuan saya belajar ilmu hukum adalah agar saya bisa memahami posisi dan kedudukan saya di dunia. Misalnya. Tidak ada kaitannya dengan hukum. Gitu. Saya belajar ilmu hukum itu hanya salah satu media saja bagi saya untuk mengantarkan saya memahami sesuatu yang mengantarkan saya pada sesuatu yang memang ingin saya capai. Kalau kita mencoba untuk berpikir agak radikal gitu ya, misalnya mencoba melepaskan diri dari sekat-sekat pembatas tentang bahwa ilmu pengetahuan itu tujuan akhirnya memperoleh kebenaran yang bersifat objektif gitu. Itu sih sebenarnya tidak terlalu sulit kalau hanya memperoleh kebenaran yang objektif. Selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan metode yang disepakati bersama, gitu ya, metode berpikir yang disepakati bersama, maka hasil yang kita peroleh itu sudah diakui sebagai kebenaran yang diakui dalam dunia ilmiah, gitu. Hanya saya mencoba untuk mengajak kita untuk merenung, misalnya, sebenarnya kita belajar itu untuk apa sih? Apakah sebenarnya kita belajar sekedar untuk memahami materi yang kita pelajari, atau
ada yang lebih besar. Agar kita memahami bahwa kita adalah manusia gitu. Nggak ada hubungannya ya dengan ilmu hukum. Tapi itu perlu Anda renungkan gitu. Kita belajar, jangan-jangan sebenarnya sebagai bagian dari upaya kita untuk memahami bahwa kita ini manusia. Jadi belajar ilmu hukum adalah belajar untuk memahami aspek-aspek kemanusiaan kita gitu ya. Saya mendapatkan ada satu tulisan yang sangat kemudian agak mengganggu pemikiran saya gitu. Kalimatnya pendek. Kita belajar ilmu apapun itu supaya semakin takut pada Allah. Maka ukurannya, tadi kalau jenengan supaya tidak tersesat gitu ya, saya memiliki ukuran, ilmu kita itu, kita mempelajari ilmu berada di jalan yang benar, kalau semakin banyak yang kita pelajari, maka kita semakin takut pada Allah. Kalau kita belajar tentang sesuatu, semakin sombong, berarti ada yang salah tuh. Semakin kita belajar sesuatu, semakin merasa memiliki banyak pengetahuan, ada yang salah. Saya sampai pada beberapa titik mempelajari sesuatu, di titik tertentu justru merasa semakin tidak paham apa-apa gitu. Ketika kita sudah mencapai puncak mempelajari sesuatu, semakin sepertinya terbuka ruang lain yang sama sekali asing gitu ya. Yang justru menempatkan pada kesadaran bahwa sebenarnya lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui dari belajar sekian lama. Nah, itu ukuran-ukuran yang kemudian muncul di dalam filsafat, Mas. Beda ukurannya dengan di teori ya. Kalau saya sih menemukan beberapa ukuran yang mungkin bersifat subjektif seperti itu. Ukuran yang paling sederhana, nah, kita berada di jalur yang benar kalau memang ilmu yang kita peroleh, tambahan ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu semakin mendekatkan diri kita pada Allah dan semakin membuat kita takut. Membuat kita takut itu karena kita semakin memahami betapa besarnya Allah dengan segala yang Dia miliki gitu ya. Dan apa yang kita pelajari ini pada dasarnya tidak ada artinya apapun dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Jadi ukurannya seperti itu kalau saya Mas sekarang tentang bagaimana ukuran tentang kebenaran gitu ya. Kalau jenengan mau ukuran kebenaran yang lebih pasti, kalau dalam filsafat tidak ada yang benar akhirnya. Pernyataan yang dikeluarkan oleh filosof akan menjadi benar ketika dia disepakati oleh filosof yang lain. Jadi ukurannya bukan karena apa yang dinyatakan itu memiliki persamaan dengan apa yang ada di dunia empiris, dengan realitas yang bisa ditangkap oleh indera, tetapi kalau apa yang dia kemukakan beserta argumentasi-argumentasi yang dibangun, itu kemudian bisa diterima dan disepakati oleh filosof yang lain sebagai sebuah pernyataan yang dinyatakan benar. Tadi kebenarannya jadi menjadi intersubjektif gitu ya. Jadi ukuran apa yang dianggap benar dengan berpikir secara radikal dan integral adalah kalau apa yang kita nyatakan itu kemudian bisa diterima oleh lingkungan sejawat yang mempelajari kajian yang sama dan kemudian disepakati untuk diakui sebagai sebuah kebenaran, yaitu kebenaran yang relatif gitu ya. Itu mungkin Mas jawaban yang bisa saya berikan, meskipun tidak textbook ya, karena jawabannya muncul berdasarkan pengalaman belajar gitu, belajar tentang sesuatu.
setelah tersesat demikian lama di filsafat barat gitu. Anda kalau belajar buku filsafat barat merasa tersesat di belantara yang nggak tahu keluar di mana gitu ya. Saya kemarin ditanya oleh teman saya, contoh saja nih, Pak pernah baca buku Menggugat Maskulinitas Tuhan gitu. Jadi ada teman saya disuruh masih kuliah S3 disuruh promotornya untuk membaca tentang menggugat maskulinitas Tuhan. Ke pertanyaan apa aja? Kalau kita mencoba untuk mempelajari tentang maskulinitas Tuhan, apakah mempelajari itu memberi manfaat pada kita? Gitu, misalnya. Tapi filsafat memang bertanya sesuatu yang seringkali tidak pernah dipikir oleh manusia, tapi akhirnya ya hanya perdebatan pemikiran saja sih. Itu jadi belajar setelah tersesat sekian banyak, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kita seharusnya belajar apapun itu dikaitkan dengan bagaimana cara kita untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi aja cedak-cedak, kok diundang malah bingung. Itu kira-kira Mas kalau ukuran saya, Mas. Ukuran kita untuk belajar, itu caranya bagaimana mengkaitkan ilmu dengan ajaran agama gitu ya. Supaya kita bisa lihat bagaimana nikmatnya misalnya guru TPA tuh Mas. Mempelajari materi, dia juga semakin dekat dengan Allah gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita belajar ilmu hukum, ilmu yang sekuler tapi juga bisa sebagai alat bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah. Itu kira-kira yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya. Yang lain? Monggo. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan kalau filsafat hukum itu kan kita belajar filsafat hukum itu kan ada tujuan tertentu. Dan filsafat hukum itu kan setahu saya ketika saya S1 dijelaskan oleh dosen saya, itu kan filsafat hukum itu tujuannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Kayak gitu. Entah itu dari zaman Yunani kuno, pertengahan, sampai zaman yang modern. Kemudian pertanyaan saya itu, yang masih di awam-awam saya itu, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Apa peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan? Kita kan anak hukum, tentu kan maksudnya ke situ gitu loh, Pak. Apa peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu bagian dari ini sebenarnya, Mas. Yang tadi itu yang bagian dari aksiologi. Tadi ada ya aksiologi ya? Ada, Pak. Nah, itu kajiannya di situ. Kalau kita berbicara apa peran yang dari hukum untuk menciptakan keadilan, adalah di sini. Nanti sebenarnya akan kita bahas ketika kita berbicara tentang aspek aksiologi dari hukum. Benarkah bahwa hukum itu selalu berhubungan dengan keadilan? Kalau iya, kenapa? Kenapa hukum itu seolah-olah adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk memperoleh keadilan? Benarkah demikian hakikat dari hukum? Karena kalau saya membaca yang agak detail bukunya Hans Kelsen, kelahiran dari ilmu hukum itu justru tidak terkait dengan persoalan keadilan. Hukum itu lahir karena pada saat itu manusia belum memiliki ilmu untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab bila terjadi sebuah peristiwa yang merugikan orang lain atau merugikan manusia. Kelsen ya, bukan yang lain. Kalau yang lain saya sebelum sempat membaca. Tapi menurut Kelsen, ilmu hukum itu lahir karena pada saat itu manusia belum memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab bila ada seseorang yang mengalami kerugian karena perilaku tertentu atau karena peristiwa tertentu.
Jadi ilmu hukum itu sebenarnya terkait dengan persoalan penentuan tentang pertanggungjawaban. Gitu ya. Itu kalau Kelsen. Tapi kalau kajian-kajian hukum yang terkait dengan keadilan, itu memang lahir pada zaman Yunani di awal. Gitu. Tapi kalau Anda melihat kajian-kajian hukum di era Posmo, jadi beda lagi fokusnya. Dia tidak berbicara lagi tentang keadilan. Nah, tadi saya kembali lagi, kalau pertanyaannya bagaimana caranya kita mewujudkan keadilan, sebenarnya nanti akan kita bahas ketika kita berbicara aksiologi. Oke. Nah, tapi bisa saya jawab secara ringkas dulu, singkat dulu pertanyaan yang Anda tanyakan itu. Keadilan yang ada di dalam hukum bisa kita wujudkan. Pertama, kita harus tentukan dulu apa pedoman untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Pedomannya apa? Apakah pedomannya sesuatu yang ada di dunia ide? Apakah pedomannya sesuatu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat? Jadi adil itu kalau sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, gitu. Atau adil itu adalah sesuatu yang ada di dunia ideal manusia, nilai-nilai yang baik yang ada dalam dunia ideal manusia, atau adil itu adalah sesuatu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Itu dulu yang harus ditentukan. Kita mau menggunakan ukuran keadilan dengan merujuk pada apa? Pada nilai-nilai yang bersumber dari mana? Dari nilai ideal manusia atau biasanya dari nilai-nilai yang bersumber dari kekuasaan transendental gitu ya. Dalam bahasa lainnya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama, itu yang biasanya dijadikan sebagai sumber dari dunia ide manusia, atau keadilan yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, itu yang disesuaikan dengan keadilan relatif yang ada di masyarakat. Yang pertama tadi adalah keadilan absolut. Lalu yang ketiga, keadilan itu merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi bagaimana cara menegakkan hukumnya tergantung dari apa yang kita jadikan sebagai rujukan. Contoh, kalau kita merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya, cara menegakkan keadilannya, hukum itu bisa mewujudkan keadilan kalau kita menerapkan isi peraturan apa adanya. Itu cara hukum menegakkan keadilan. Jadi misalnya, setiap orang yang melakukan pencurian, apapun itu, harus dihukum sesuai dengan sanksi yang ada di dalam dalam KUHP, pasal 362, gitu ya. Dipidana penjara minimal berapa itu? Saya lupa, 5 tahun apa 2 tahun. Jadi, kalau ada orang yang mencuri karena lapar, itu harus dihukum sama dengan orang yang mencuri karena korupsi, gitu, karena rakus. Jadi Anda misalnya pernah mendengar kasus ada nenek-nenek yang mengambil kakao di kebun milik perusahaan, kemudian dihukum gitu, Mas? Pernah dengar nggak, Mas, kasus itu, Mas? Pernah, Pak. Oke, atau Anda pernah dengar kasus ada ibu yang dilaporkan oleh anaknya karena mengambil kayu di kebun milik anaknya gitu? Pernah ya? Kalau yang terbaru itu, Pak, seorang anak gugat ibunya karena motor itu, Pak, yang viral. Oke. Menurut Anda adil nggak? Ya, sebenarnya yang saya tanyakan itu, Pak, sebenarnya ya, Pak, bukan keadilan yang ke arah situ. Yang saya tanyakan itu kita belajar filsafat hukum. Kemudian apa peran filsafat hukum itu untuk peran filsafat hukum untuk
mewujudkan keadilan gitu Pak. Kita jadi belajar filsafat hukum itu perannya itu seperti apa? Ini mengajarkan ini loh. Hukum yang benar, mempelajari apa sih yang benar dari objek ilmu hukum? Mempelajari apa yang benar dari cara mempelajari dan mengembangkan hukum, dan mempelajari apa yang benar dari tujuan hukum. Jadi filsafat hukum ini memberikan perspektif, memberikan kerangka berpikir pada kita, agar kita memiliki sebuah pemahaman tentang hukum yang benar menurut kita. Dan itu yang kemudian kita terapkan ketika kita berhadapan pada sebuah fenomena atau sebuah realitas tertentu. Tadi misalnya tergantung ontologi, ya makanya tergantung ini sebenarnya. Tergantung ontologinya, tergantung aksiologinya. Jadi misalnya gini, ketika menghadapi sebuah kasus, filsafat hukum itu akan mengajarkan kita mau merujuk pada hukum yang mana nih. Filsafat hukum, ketika ada sebuah kasus, misalnya tadi ada nenek-nenek yang mencuri kakao dihukum. Untuk melihat itu, filsafat hukum mengajarkan pada kita mau melihat masalah itu dengan hukum yang bersumber dari mana? Apakah hukum yang bersumber dari masyarakat, hukum adat, atau hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum yang bersumber dari ajaran agama? Itu peran filsafat. Gitu. Peran filsafat memberikan alternatif bagi yang belajar bahwa kalau kita mau menerapkan hukum itu tidak hanya satu. Hukum itu banyak variannya. Nah, kita untuk bisa mengetahui berbagai macam varian yang ada dalam hukum, itu diajarkan di ontologi. Sehingga ketika menghadapi sebuah kasus, kita punya banyak pilihan. Oh, kasus ini akan saya coba lihat tidak dari hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tapi akan saya lihat dari hukum yang berasal dari ajaran agama. Oh, kasus ini tidak akan saya lihat dari hukum ajaran agama, tapi akan saya lihat dari hukum yang bersumber dari masyarakat. Atau gabungan, misalnya ada lagi satu aliran yang mengatakan bahwa hukum itu bukan dari ajaran agama, bukan dari peraturan perundang-undangan, bukan dari masyarakat, tapi dari putusan pengadilan. Gitu ya. Di sistem hukum Anglo-Saxon biasanya orang ketika merujuk hukum, itu merujuk pada putusan-putusan pengadilan. Jadi filsafat hukum membuka ruang berpikir pada orang bahwa kalau kita mau menentukan hukum itu tidak hanya satu. Hukum itu bisa beragam. Nah, kita bisa melakukan pilihan. Hukum mana yang mau kita gunakan untuk mengkaji objek dari sisi filsafat hukum. Dari sisi aksiologinya juga sama. Tujuan hukum itu tidak tunggal. Filsafat di subbagian aksiologi mengajarkan bahwa hukum itu bisa kita manfaatkan untuk menciptakan berbagai hal, tidak hanya keadilan. Hukum bisa menciptakan kepastian hukum bisa menciptakan kemanfaatan, hukum bisa mengatasi persoalan kaum yang berada di ranah di kondisi marginal gitu. Misalnya orang-orang yang berada di kondisi marginal itu orang-orang miskin, anak-anak, wanita, difabel gitu ya. Nah, bagaimana kita mau memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak misalnya? Bagaimana kita mau memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh wanita gitu misalnya? Itu ada di ranah aksiologi. Aksiologi memberikan berbagai pilihan tentang bagaimana hukum itu bisa kita gunakan untuk menciptakan apa di masyarakat. Jadi saya pikir itu yang bisa kita peroleh kalau kita belajar filsafat hukum gitu ya. Memberikan berbagai alternatif kemungkinan bagi kita ketika kita dihadapkan pada sebuah realitas fenomena tertentu atau kita dihadapkan pada masalah tertentu. Sehingga solusi yang kita berikan bisa lebih bijak karena kita sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menjawab persoalan itu. Itu kira-kira Mas mencoba untuk yang sederhananya kita belajar filsafat itu
membuka pemikiran kita bahwa banyak alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk mempelajari dan mengembangkan hukum, serta menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Itu kira-kira. Baik, masih ada yang lain? Apa sudah cukup? Cukup ini? Atau masih ada yang mau di... Ya, monggo. Sepertinya sudah tidak. Tidak ada ya. Baik. Nanti rekaman ini akan saya kompres dulu karena dipapatkan dulu karena agak besar. Mudah-mudahan bisa berkurang anunya yang videonya. Nanti setelah saya papatkan, saya upload di Psikologi tadi ya. Nanti bisa join sesuai dengan kode akses yang saya berikan itu. Baik, untuk itu kita bisa akhiri untuk kuliah berikut hari ini. Untuk kuliah berikutnya pakai apa? Mau tetap pakai Zoom dulu atau rekaman? Untuk kuliah berikut, nanti udah diberitahu saya ya. Untuk kuliah berikutnya mau menggunakan apa? Ya. Baik. Kalau nyamannya Bapak pakai apa, Bapak? Izin. Saya nyamannya pakai kaos oblong kalau di rumah, lebih nyaman. Daripada harus pakai baju. Oke, saya ngikut aja deh kesepakatan teman-teman nanti seperti apa yang lebih memungkinkan untuk. Ya, jangan menyusul Pak. Oke, jangan lupa mengisi Google Form. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak. Baik, terima kasih. Saya izin ya, live ya. Ya.